Berkesempatan menjadi mahasiswa merupakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Bisa mencari ilmu di perguruan tinggi untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Lalu bagaimana dengan mereka yang memiliki kesibukan, tidak sempat kuliah namun sudah memiliki pengalaman? Bagaimana pula dengan mereka yang di-drop out dari kampus? Cita-cita yang ditata dari awal tapi di tengah jalan pupus. Pertanyaan-pertanyaan di atas akan kami bahas dengan tema apa itu RPL. Selamat datang di program UIM Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program UIM Talk para pemirsa sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa dengan Bapak Dr. Muhsi MT. Selamat datang Bapak di program kami. Ya, kita akan membahas tentang seluk-beluk RPL karena ini merupakan program baru di kampus hijau tercinta Universitas Islam Madura. Mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh membahas tentang RPL, Pak, bisa Bapak sampaikan terlebih dahulu mungkin kegiatan Bapak sehari-hari menjadi apa, kepala rumah tangga atau menjadi dosen, dipersilahkan Bapak. Ya, terima kasih. Ya. Mas siapa? Ari Hidayat. Mas Ari Hidayat ya. Terima kasih Mas Ari Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi aktivitas saya di UIM sebagai dosen di program studi Sistem Informasi. Nah, kebetulan diamanai tugas tambahan sebagai ketua lembaga penjaminan mutu di Universitas Islam Madura. Itu aja. Oke. Jadi penjaminan mutu di kampus berarti yang menaungi mutu-mutu mahasiswa di UIM itu Bapak yang merumuskan standar mutu. Oke. Kemudian mengaudit mutu. Siap. Jadi gini Pak, sekarang ini kan ada program RPL yang sekarang pada waktu sekarang ini sudah berjalan, katanya tadi sudah registrasi Pak. Ya. Tapi di luar sana banyak orang yang bertanya-tanya, sebenarnya apa itu RPL? Bisa dijelaskan Pak? Ya. Jadi RPL itu sesuai dengan namanya. Ya. RPL itu kan kependekan dari rekognisi pembelajaran lampau. Jadi RPL itu adalah pengakuan terhadap capaian pembelajaran seseorang sebelumnya di masa yang lampau. Baik capaian itu berupa didapat dari pendidikan formal. Jadi dia pernah kuliah S1 bidang teknik misalnya, tapi dia tertarik untuk masuk di bidang agama misalnya. Nah, itu transkripnya nanti bisa diajukan itu. Mungkin ada beberapa mata kuliah yang bisa diakui itu. Itu yang dari pendidikan formal atau bisa dari pendidikan non formal, sertifikat itu. Atau bisa dari informal, pernah kuliah di mana, kemudian ikut pelatihan apa di perguruan tingginya itu, dapat sertifikat itu nanti bisa diakui juga. Atau tidak dari pendidikan tapi dari pengalaman kerja. Jadi dia tidak pernah kuliah sama sekali, tetapi dia bekerja di bagian pertanian misalnya sudah 15 tahun. Nah itu kan sudah pinter sebetulnya. Iya. Itu artinya sudah kalau secara ini sudah punya pengetahuan S1 mungkin. Nah, cuman karena dia perlu pengakuan secara formal, maka RPL ini solusinya. Oke. Jadi RPL ini menjadi solusi bagi jalur-jalur yang sudah disebutkan tadi, baik yang formal, non formal, informal dan sudah mempunyai pengalaman kerja. Betul, karena begini, memang sekarang ijazah itu bukan tidak penting. Banyak perusahaan multi internasional itu yang internasional itu yang tidak melihat ijazah sekarang, tapi melihatnya dia sudah punya sertifikat ahli di bidang apa. Cuman di beberapa perusahaan itu yang masih menanyakan ijazahnya itu, kalau udah ada ijazahnya dia tidak bisa masuk di perusahaan itu. Sehingga pengakuan dalam bentuk ijazah formal itu masih penting untuk saat ini. Oke, jadi itu penjelasannya. Untuk kalangan kampus kita sendiri Pak, untuk Universitas Islam Madura, mengapa harus ada RPL?
apakah ini sebuah promosi baru dari kampus kita atau bagaimana? Nah, pertama RPL itu kan ada peraturannya, Iya. ada Permendikti Dikti nomor 41 2021 tentang RPL itu yang secara filosofinya itu bahwa negara kita mendukung untuk pendidikan sepanjang hayat. Oh, Artinya bagi orang yang sudah utur apa itu bisa melanjutkan dengan model RPL ini karena dia sudah punya pengalaman kerja itu. Sehingga keberadaan proses itu ya UIM tangkap. Nah, UIM dalam rangka untuk mendukung pemerintah pendidikan sepanjang hayat itu ya, maka kami ikut serta juga menyelenggarakan ini. oke. Jadi untuk bisa membantu seseorang melakukan pendidikan sepanjang hayat. Iya, sepanjang hayat. Kemarin tahun ini tahun 2023 ini, ingat Pak ini ketua MBR baru lulus UT loh. Lulus UT itu ya jalur ini RPL ini. Jadi dia sarjana hukum di UT ya RPL ini. Kayaknya seperti itu beliau. Oke. Jadi bukan hanya masyarakat bawah saja, Iya, ternyata semuanya pejabat-pejabat kita juga banyak yang ambil jalur RPL ini, Iya, Pak ya. banyak. Sekarang ini kan sudah dijelaskan ada RPL. Ini kayaknya ada perbedaan, Pak. Kalau saya pernah saya baca itu ada RPL tipe A dan ada RPL tipe B. Yang kita ambil ini yang mana, Pak? Dan bisa dijelaskan bagaimana perbedaan antara keduanya itu? Jadi RPL itu pengakuan capaian pembelajaran itu nanti ada dua. Ada yang tipe A, yang tipe B. Yang tipe A itu nanti pengakuan capaiannya dalam bentuk ijazah. Kalau dia RPL-nya S1 ya ijazahnya S1 nanti. Ya sama, ijazahnya sama persis dengan ijazah yang non RPL. Oke. Termasuk pemberlakuannya ya sama juga. Nah, kalau yang tipe B itu adalah capaian pembelajaran yang bentuknya nanti hanya sertifikat. Sertifikat yang mengeluarkan nanti kementerian. Jadi UIM misalnya, UIM punya program studi yang sulit menjadi dosen. Nah, sementara untuk dosen bidang tersebut belum kita punya ini. Tapi orang yang ahli di bidang itu ada. Nah, itu bisa kita ajukan nanti. Itu tipe B namanya. Kita ajukan ke kementerian, maka kementerian itu nanti akan mengeluarkan sertifikat bahwa yang bersangkutan ini punya kompetensi setara dengan S2. Nah, sehingga dia bisa mengajar di UIM nanti. Misalnya seperti itu contohnya. Artinya yang tipe B itu adalah pengakuan yang bentuknya nanti sertifikat, bukan ijazah. Dan biasanya itu untuk kasus-kasus tertentu biasanya. Kalau untuk UIM, Pak, yang diambil yang mana, Pak? Yang tipe A. Yang tipe A. Ya, yang tipe A itu nanti ada dua. Oke. Ada yang transfer SKS, Ya. ada yang konversi SKS. Yang transfer SKS sama yang perolehan SKS. Yang perolehan SKS itu yang murni calon mahasiswa yang tidak pernah kuliah sama sekali, tapi dia punya keahlian. Nah, maka kita beri rekognisi dengan mata kuliah tertentu, maka itu namanya perolehan SKS. Dia tidak pernah kuliah sebelumnya, tapi dia memperoleh SKS. Oke. Jadi ada dua jalur yang tipe A ini, Pak. Ya? Ya. Yang pertama mungkin yang di drop out dari kampus ya, sudah kuliah, Ya. tapi sudah mendapat SKS, tapi belum ada yang masih belum ditempuh. Ya, betul. Cuman ingat pesan dari kementerian itu bahwa RPL itu bukan untuk pemutihan ya. Oke. Jadi nanti untuk pemirsa ini, misalnya sekarang semester ini drop out, tidak apa-apa, semester depan langsung masuk RPL. Tidak seperti itu anunya konsepnya. Jadi konsepnya itu bahwa RPL ini bagi orang yang drop out karena sibuk bekerja. Nah, sehingga dia dulu drop out, sibuk bekerja, maka selang beberapa waktu karena dia ingin melanjutkan kembali, maka hasil yang kuliah kemarin mungkin ditambah pekerjaannya dia yang telah bekerja beberapa masa ini nanti diajukan untuk Jadi RPL ini tidak dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang bolos. Iya, bukan pemutihan istilahnya. Iya, Jadi RPL itu bukan pemutihan mahasiswa DO. Oke. Seperti itu, yang ini yang harus kita pahami bersama. Siap. Biar tidak keliru ini persepsi. Iya. Karena ini lagi kalau bahasanya itu
RPL ini kuliah di bukan pintu belakang tapi pintu samping. Nah, kalau yang kuliah reguler itu kan pintu depan. Pintu depan. Kalau yang kuliah tiba-tiba lulus kan pintu belakang gitu. Ini pintu samping ini. Oke. Istilahnya. Sekarang gini, ini kan ada RPL tipe A. Lalu bagaimana sekarang untuk seseorang bisa mengikuti RPL tipe A ini, prosesnya bagaimana untuk mendaftar? Yang paling penting pertama itu konsultasi dulu ke Kaprodi. Yang paling penting itu karena prodi yang bisa menyelenggarakan RPL itu kan tidak semua. Di UIM itu prodi yang boleh menyelenggarakan RPL yang perolehan SKS. Iya. Kalau perolehan SKS itu kan berarti otomatis plus bisa transfer SKS. Iya. Itu semua prodi yang akreditasinya B atau baik sekali. Nah, bagi prodi yang yang masih akreditasi C atau baik, itu hanya bisa menyelenggarakan yang transfer SKS, tidak bisa perolehan SKS. Jadi bagi mahasiswa yang dari SMA mau masuk prodi yang baik, misalnya ilmu hukum misalnya, itu tidak bisa. Karena kan berarti kalau belum kuliah sebelumnya kan perolehan SKS nanti. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau dia pernah kuliah sebelumnya mungkin karena sesuatu dan lain hal tadi itu DO itu, maka boleh ke hukum ini. Transfer SKS. Transfer SKS itu boleh. Sehingga yang paling penting pertama konsultasi ke Kaprodi, kemudian setelah itu baru menyusun portofolionya dia. Portofolio, kemudian kami di UIM sudah online semua, jadi bisa daftar di mana-mana di alamat RPL online itu. Tinggal upload di sana berkas-berkasnya, kemudian setelah itu diluluskan oleh Kaprodi. Nah, setelah diluluskan nanti calon itu melakukan evaluasi dirinya, menilai diri sendiri dulu. Nah, setelah dia menilai, baru asesor nantinya akan meng-cross check betul enggak penilaiannya dia. Nah, nanti setelah meng-cross check itu baru nanti akan muncul mata kuliah apa yang diakui di UIM, nilainya berapa, seperti itu. Setelah itu baru diterbitkan SK RPL oleh rektor. Jadi setiap prodi nanti satu SK. Oh iya. Nanti diberikan ke yang bersangkutan bahwa mata kuliah yang tidak perlu ditempuh di UIM itu ini seperti itu. Jadi RPL itu proses penerimaan mahasiswa barunya ini. RPL. Iya. Jadi begitu pemirsa sekalian prosesnya untuk daftar di program jalur RPL. Lalu yang mungkin banyak ditanyakan oleh teman-teman, jalur RPL ini kuliahnya berapa lama dan biayanya berapa, seperti itu? Ya, ini yang banyak ditanyakan. Sebetulnya sekali lagi RPL itu pintu masuk sebetulnya. Iya. Nah, jadi setelah masuk kuliah ya sama seperti reguler hakikatnya dia. Nah, kalau berapa lama ya berarti sesuai dengan mata kuliah yang belum diambil di UIM. Kalau misalnya tinggal 20 SKS misalnya, ya berarti kan sekitar 2 semester. Iya. Nah, kalau yang diakui hanya 24 SKS, berarti hanya 1 semester dia SKS yang dia dapatkan. Nah, berarti harus berapa lama dia berarti kalau 8 semester ya berarti 7 semester dia di sini nanti. Iya. Jadi hakikatnya RPL itu sangat tergantung berapa jumlah SKS yang sudah diakui. Ya. Jadi tergantung SKS-nya. Ya. Dan tidak ada kelas RPL. Sama reguler. Jadi RPL itu hanya pintu masuknya saja. Nah, kalau sudah masuk ya sama dengan mahasiswa yang lain. Dengan mahasiswa, termasuk juga pembayarannya sama dengan reguler. Hanya ada sedikit perbedaan di aspek proses konversinya ini. Nah, ini yang masih dalam kajian oleh pimpinan saat ini, belum ditentukan. Kalau SPP-nya ya mirip sudah sama dengan ini, dengan mahasiswa. Berarti konversi SKS-nya itu masih ada biaya lain. Nah itu ada biaya lain. Tapi sekarang belum jelas, masih dikaji oleh pimpinan. Ini ada pertanyaan titipan sebenarnya, Pak. Ya. Ada orang yang sudah bergelar S1. Ya. Tapi dia merasa mampu untuk menempuh
di prodi yang dia tuju lah. Betul. Apakah boleh untuk mendaftar di jalur RPL ini? Sangat boleh. Sangat boleh. Ya. Ya nanti seperti yang tadi saya sampaikan, setelah dia daftar, kemudian dia akan mengevaluasi dirinya sendiri. Iya. Tadi bilang kan, oh saya sangat mampu gitu ya. Iya, iya. Oh untuk mata kuliah misalnya dari PAI, Iya. mau masuk ke ilmu komputer misalnya, ke teknik informatika. Oh pemrograman dasar saya ini sangat paham walaupun saya jurusan PAI. Nah buktinya apa? Oh ini saya pernah ikut kursus, dilampirkan itu sertifikat kursusnya itu. Kalaupun tidak sertifikat, bukti membuat programnya itu dilampirkan itu boleh. Karena untuk mengasesmen nanti bisa bukti tadi itu sertifikat, bisa wawancara, bisa video dia. Oke. Pas bekerja itu di syuting. Nah, di syuting pas bekerja membuat program itu. Oh, iya. Nah, itu bisa nanti sehingga asesor yang akan menilai oh ternyata anak ini punya kompetensi. Jadi begitu mudahnya RPL. Pemerintah itu memberi kemudahan seperti itu untuk mengakui kompetensi masyarakat. Tapi tetap ya Pak, sesuai dengan yang tadi itu, kalau jalur seperti itu berarti perolehan SKS. Perolehan SKS Hanya namanya. diperuntukkan untuk prodi yang sudah B. berakreditasi B. B atau baik sekali. Baik sekali. Betul. B ke atas maksudnya. B ke atas ya. Ya. Betul. Ini pertanyaan yang terakhir Pak. Kan sekarang sudah dilakukan ini, program RPL ini sudah dilakukan, sudah masuk tahap registrasi. Ya. Yang masuk mahasiswa mendaftar di program RPL sekarang ini berapa? Terakhir itu ada 25. 20. Yang online kemarin terakhir 25. Yang tersebar itu yang paling banyak di PAUD, PG PAUD. Oh iya. Jadi PG PAUD itu ternyata banyak guru PAUD yang bukan berasal dari PAUD. Betul. Baik itu pernah kuliah S1 non PAUD tapi ngajar di PAUD sekarang Iya, ternyata. Ada yang tidak pernah kuliah sama sekali tapi ngajar di PAUD karena mungkin di rumahnya punya yayasan sendiri jadi dia ngajar. Nah itu yang banyak sekarang. Itu ada PG PAUD, kemudian ada sistem informasi, ada ilmu hukum, ada PAI, ada HKI juga ada kami, ada akuntansi dan agribisnis, ada 7 prodi. Kayaknya kami 7 prodi. 7 prodi sudah ada mahasiswa yang daftar RPL. Ya. Di teman-teman RPL ternyata ini hanya jalur masuknya. Betul. Kalau ketika kita sudah masuk lewat pintunya sama saja seperti mahasiswa biasa seperti itu. Betul. Jadi kemudahannya hanya kita diberi jalan masuk di pinggir, Ya. bukan dari belakang. Kalau dari belakang itu bahaya itu. Ya. Oke, mungkin hanya itu Pak pertanyaan-pertanyaan dan bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Selamat jumpa kembali di program-program kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.